Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali di sesi perkuliahan Sejarah Pemikiran Islam Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Sebagian mengatakannya Syekh Yusuf Makassari, sebagiannya bahkan hanya mengatakan Syekh Yusuf saja. Jadi ketika kita mendengar kata Syekh Yusuf, biasanya diasosiasikan kepada sosok Syekh Yusuf Makassari ini. Dan hal yang sangat menarik dari beliau ini adalah bahwa dia dikenal sebagai seorang ulama, seorang penganut ajaran tasawuf, seorang sufi, dan juga dia adalah seorang pejuang, dan perjuangannya itu sampai melintasi berbagai kawasan di dunia. Nanti akan kita lihat bagaimana sepak terjang beliau. Syekh Yusuf Makassari dikenal sebagai salah seorang ulama yang sangat besar dalam sejarah pemikiran Islam di Nusantara. Dikenal sebagai sufi pejuang, dan dia juga menulis berbagai kitab tasawuf. Di antaranya ada Sirrul Asrar, Matalibus Salikin, Syurutul Arif Al-Muhaqqiq, dan juga ada bukunya berjudul Zubdatul Asrar. Akan tetapi posisinya sebagai ulama sufi, alih-alih menjadikannya sebagai asketis murni gitu ya, orang-orang yang uzlah, yang menepi dari kehidupan sosial, orang yang asosial, alih-alih seperti begitu, aktivitasnya sebagai seorang ulama sufi itu malah mendorongnya untuk memimpin umat Islam melawan penjajah negeri. Syekh Yusuf itu lahir di Goa, Sulawesi Selatan. Tercatat bahwa beliau lahir tahun 1626. Jadi dia termasuk ulama yang lahir di masa-masa awal penjajahan Belanda atas kawasan Indonesia. Sejak kecil dia sudah belajar agama ke berbagai kawasan dunia. Di usia 18 tahun ia sudah belajar ke sejumlah syekh terkenal di Makassar. Di usia 18 tahun itulah kemudian ia pergi ke Banten beberapa bulan, lalu melanjutkan perjalanannya mencari ilmunya ke Aceh. Di Aceh ia sempat berguru pada Nuruddin Ar-Raniri sampai mendapatkan ijazah Thariqah Qadiriyah. Kemudian dari Aceh Syekh Yusuf belajar ke Yaman, lalu ke Mekah, Madinah, hingga ke kawasan Syam atau Suriah, ke Damaskus. Perantauan mencari ilmu itu dijalani oleh Syekh Yusuf selama 20 tahun. Luar biasa ya, dia merantau selama 20 tahun. Jadi dari usia 18 tahun sampai usia 38 tahun. Sekembalinya dari perantauan, Syekh Yusuf kembali ke Goa tahun 1664. Tahun 1672 atau 8 tahun setelah itu, saat beliau berusia 46 tahun, Syekh Yusuf diundang oleh Raja Banten yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemudian beliau ditunjuk sebagai mufti kerajaan Banten. Syekh Yusuf mengajar tasawuf dan menuliskan berbagai karyanya. Muridnya berasal dari berbagai kawasan Nusantara, jumlahnya tercatat sampai ribuan orang, yang termasuk diantaranya lebih dari 400 orang santri itu berasal dari Makassar. Nah, sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara saat itu, Banten menjadi sasaran penaklukan oleh penjajah Belanda. Di sisi lain, kerajaan Banten juga melakukan perlawanan sangat sengit. Tahun 1680 tercatat sebagai tahun ketika terjadi perang antara Kesultanan Banten melawan penjajah Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa saat itu mengobarkan perlawanan untuk menolak monopoli Belanda atau VOC atas perdagangan rempah-rempah. Maka terjadilah pertempuran sangat sengit yang diwarnai perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa melawan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji. Dan dalam perang itu Syekh Yusuf menjadi salah seorang komandan pasukan dan mengerahkan santri-santrinya dalam melawan penjajah. Tahun 1682 kerajaan Banten takluk. Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan. Mula-mula ia dibuang ke Cirebon, lalu ke Jakarta atau ke Batavia saat itu namanya. Karena masih dianggap sangat berbahaya, Syekh Yusuf lalu diasingkan ke Sri Lanka, saat itu bernama Ceylon. Itu terjadi tahun 1684 atau 2 tahun setelah Syekh Yusuf mulai menjalani masa-masa pengasingan setelah takluknya kerajaan Banten.
Nah, ketika berada di Sri Lanka itu Syekh Yusuf malah lebih banyak bertemu dengan jamaah haji asal Indonesia. Dia juga tercatat banyak ditemui oleh para aktivis perjuangan Islam yang dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari India sendiri. Tercatat banyak sekali di India saat itu, dan beberapa di antaranya berasal dari Pakistan, Bangladesh juga datang ke Sri Lanka. Dan itu menariknya, selama menjalani masa-masa pengasingan di Sri Lanka itu, Syekh Yusuf banyak bertemu dengan jamaah haji asal Indonesia. Jadi saat itu kalau jamaah haji, banyak sekali orang-orang yang berasal dari kawasan Nusantara yang melakukan ibadah haji ke tanah suci, yaitu ke Mekah, Madinah, dan pulang ketika masa-masa pulangnya itu kan mereka melakukan perjalanan laut dan singgah di banyak kota di dunia. Dan salah satu persinggahan yang sangat terkenal dari kafilah jamaah haji asal Nusantara itu adalah kawasan Ceylon atau kawasan Sri Lanka. Dan di sana mereka bisa sampai bermukim selama 3 bulan rata-rata. Disebutkan itu dilakukan karena menunggu tibanya musim angin barat yang berhembus membawa kapal-kapal layar menuju ke kawasan Nusantara. Nah, selama 3 bulan itulah mereka bertemu dengan Syekh Yusuf dan kemudian berdiskusi terkait dengan masalah-masalah agama, termasuk masalah sufi, dan juga berdiskusi terkait dengan permasalahan perjuangan melawan penjajah Belanda. Jadi bagaimana masalah-masalah agama, ajaran-ajaran agama, termasuk ajaran-ajaran tasawuf yang dihubungkan dengan keharusan untuk melakukan tindakan-tindakan sosial, tindakan-tindakan politik, bahkan termasuk diantaranya adalah melawan penjajah. Nah, karena dirasa sangat berbahaya itulah maka tahun 1693 atau 15 tahun setelah Syekh Yusuf mengalami masa pengasingan di kawasan Sri Lanka, pemerintah Belanda lalu memindahkan tempat pengasingannya dari Sri Lanka ke Cape Town atau Afrika Selatan. Nah, selama masa pengasingan di Afrika Selatan itu Syekh Yusuf ternyata tidak mengendurkan kegiatan dakwahnya. Bahkan Syekh Yusuf berhasil membentuk komunitas muslim pertama dalam sejarah Afrika Selatan. Jadi kalau Afrika itu kan dikenal, kalau daerah Afrika Utara memang sejak lama sekali sudah terbentuk yang namanya kawasan-kawasan muslim ya, karena memang sangat dekat dengan dunia Arab. Itu tapi kalau kawasan-kawasan tengah sampai selatan dari Afrika Selatan itu dikenal sebagai kawasan-kawasan yang tidak terjamah oleh dakwah Islam. Nah, Syekh Yusuf ketika diasingkan ke kawasan Afrika Selatan itu justru malah menjalani atau mengubah masa pengasingannya itu menjadi masa-masa dakwahnya. Ada komunitas muslim pertama dalam sejarah Afrika Selatan bernama Slamager. Itu adalah bahasa Belanda yang artinya adalah orang-orang muslim. Komunitas itu lalu berkembang menjadi kelompok perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah. Sampai sekarang Syekh Yusuf dikenal sebagai pionir dakwah Islam di Afrika Selatan. Itu kalau kita orang-orang Indonesia datang ke Afrika Selatan dan kalau bertemu dengan orang-orang muslim, pasti mereka akan menyambut kita orang-orang Islam, orang-orang Indonesia, dan mereka akan selalu terkenang dengan yang namanya Syekh Yusuf sebagai orang yang pertama kali berdakwah dan mengajak kaum muslimin di sana untuk bangkit melawan penjajahan. Tahun 1699 Syekh Yusuf wafat. Ia dimakamkan di kawasan Stellenbosch, Cape Town. Atas permintaan Raja Goa, jenazah Syekh Yusuf dipulangkan dari Afrika Selatan ke Goa pada tahun 1705. Selama dalam perjalanan pemulangannya itulah rombongan yang membawa jenazah Syekh Yusuf itu singgah di beberapa tempat di Sri Lanka, Banten, dan Madura. Para pengikut Syekh Yusuf itu membangun monumen untuk Syekh Yusuf dan mereka menyebutnya sebagai makam. Padahal itu bukan makam ya yang di Sri Lanka itu. Sebagian mengatakannya itu ada tasbih dari Syekh Yusuf yang diinikan di sana gitu kan, dikuburkan di sana. Atau ada juga serban Syekh Yusuf yang dikuburkan di sana.
Tapi mereka menyebutnya, sebenarnya itu lebih layak disebut monumen, tapi mereka menyebutnya makam. Karena itu hingga kini 5 tempat tersebut, yaitu Cape Town, Sri Lanka, Madura, Banten, dan Goa, menjadi tempat ziarah yang ramai. Nah, kita melihat sekarang ajaran-ajaran dari Syekh Yusuf Makassari, dari moral spiritual hingga sosial politik. Syekh Yusuf Makassari adalah salah satu contoh ulama sufi yang terjun berdakwah secara sosial, bahkan ikut berjuang melawan penjajah, hingga akhirnya mengalami masa pembuangan ke berbagai kota di Nusantara hingga ke luar negeri. Nah, selama ini kita mengenal sufi sering digambarkan sebagai orang yang menjadikan ketenangan jiwa sebagai tujuan akhir. Tapi Syekh Yusuf menunjukkan bahwa ketenangan jiwa adalah sarana untuk menggapai tujuan yang lain, bukan tujuan akhir dari aktivitas ketasawufannya itu, gitu. Jadi dunia tasawuf dijalani tidak sebagai tujuan, tapi sebagai sarana. Nah, setelah mendapatkan ketenangan jiwa, kemudian pertanyaannya adalah lalu gimana, gitu ya. Nah, jalan Syekh Yusuf, jalan hidup Syekh Yusuf itu menunjukkan bahwa ia meyakini tasawuf sebagai jalan hidup, bukan sebagai tujuan. Tasawuf itu dijalani demi agar memiliki ketenangan jiwa dan berbagai akhlak baik lainnya yang memang sangat diperlukan seseorang yang hendak menjalankan kewajiban agama seperti berjuang menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Nah, kalau kita sedikit melihat apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah pun, itu kalau kita melihat surah Al-Muzammil misalnya, itu ayat-ayat yang pertama dari surah Al-Muzammil, dan kita tahu bahwa Al-Muzammil adalah termasuk di antara surat-surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan bahwa Rasulullah itu disuruh untuk melakukan sholat malam, bangun di malam hari untuk melakukan sholat dan juga membaca Al-Quran. Dalam rangka apa? Di dalam surat Al-Muzammil itu dikatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Karena apa? Karena bangun di tengah malam itu, sholat tahajud dan juga banyak membaca Al-Quran itu diperlukan karena Rasulullah akan menerima tugas yang tsaqil, yang berat. Nah, ini diartikan di sini, ini sesuai sekali dengan apa yang diyakini atau dijalani oleh Syekh Yusuf, bahwa berbagai macam perilaku kesufian, perilaku tasawuf itu memang merupakan satu hal yang wajib dijalani oleh seorang muslim. Karena apa? Karena dia akan menerima tugas atau dia akan menjalani tugas yang sangat berat. Ketika misalnya berjuang melawan orang-orang, akan sangat banyak melawan penjajah atau membela orang-orang yang tertindas. Di sana akan sangat banyak sekali hambatan dan halangan. Dan hambatan dan halangan itu hanya akan bisa dijalani atau dihadapi kalau orang tersebut memiliki mental yang baik, memiliki beberapa attitude, memiliki karakter-karakter yang baik, yang memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai seorang pejuang, gitu. Di antaranya adalah misalnya sabar, gitu kan ya. Itu perlu kesabaran dilalui dengan cara apa? Atau perlu ketenangan, tidak gampang panikan seperti gitu. Itu didapatnya dengan cara apa, gitu. Dan juga diharapkan juga mendapatkan pertolongan dari Allah, dekat dengan Allah, selalu ada malaikat yang turun di kanan kiri, hal-hal semacam itu. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka kemudian berhenti diam saja terus terpuruk di sudut ruangan untuk berzikir dan lain sebagainya. Akan tetapi hal tersebut diperlukan untuk ketika terjun di tengah masyarakat berhadapan dengan medan perjuangan yang sangat sulit. Nah, kemudian ada ajaran yang lainnya yang disampaikan. Ada beberapa ajaran yang disampaikan oleh Syekh Yusuf terkait dengan arash dan qalbu. Dari kitab-kitab yang tadi saya sebutkan itu ajaran-ajaran itu muncul. Di antara ajaran tasawuf terpenting Syekh Yusuf Makassari adalah tentang arash dan qalbu. Ia mengatakan bahwa hati seorang mukmin yang bersih adalah arash atau tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menjadi tugas seorang manusia untuk terus berjuang membersihkan hatinya agar Allah singgah di dalam hatinya.
Ujian untuk menjaga hati agar tetap bersih selalu dihadapi manusia sepanjang hidupnya dan di setiap saat. Ini perhatikan ya, membersihkan diri itu adalah, membersihkan hati adalah perjuangan seumur hidup menurut Syekh Yusuf. Supaya apa? Supaya Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Ketika Tuhan bersemayam dengan hati kita, maka kita menjadi orang yang memiliki jiwa yang kuat dan siap untuk menjalani perjuangan. Kemudian juga ada konsep yang lain yang disampaikan oleh Syekh Yusuf terkait dengan konsep manusia sempurna. Terkait dengan insan kamil, Syekh Yusuf mengatakan bahwa satu-satunya cara agar bisa menggapai derajat sempurna, seorang mukmin harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada lahirnya yang mengikatkan diri dengan syariat dan pada batinnya yang memperkuat akhlak dan hakikat. Dan untuk itu, menurut Syekh Yusuf, manusia harus bekerja keras menjalankan syariat sesempurna mungkin, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, sambil terus mengasah hatinya agar segala macam ibadah syariah itu disertai dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sabar. Ada lagi konsep yang lain yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf meyakini konsep kebersamaan atau al-ma'iyah, kebersamaan Tuhan dengan hambanya, disebutkan al-ilahiyah al-ma'iyah. Dalam hal ini Syekh Yusuf meyakini teori emanasi yang menyatakan bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir dimanapun manusia berada sebagai bayangan atau sebagai zil yang dipantulkan oleh banyak cermin. Menurut Syekh Yusuf, bayangan Tuhan pada manusia akan semakin kuat manakala manusia yang menjadi pantulan itu sering berzikir dalam situasi apapun, termasuk di saat sedang beraktivitas sosial. Jadi Syekh Yusuf mengatakan kita kehidupan sehari-hari ya biasa saja lakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Akan tetapi kehidupan sosial itu jangan sampai menghalangi hadirnya Tuhan di dalam hati kita. Caranya apa? Ketika sedang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bahkan ketika sedang berjuang, Syekh Yusuf mengatakan saat itu terus ingatlah Allah, berzikir kepada Allah. Dengan cara semacam itu maka Tuhan menyertai kita dalam setiap tindakan kita. Kemudian juga ada konsep tentang dualitas tanzih dan tashbih. Ini salah tulis ya. Syekh Yusuf juga menyampaikan ajaran dualitas sisi transendensi atau tanzih dan imanensi atau tashbih. Para penstudi filsafat tentunya tidak asing dengan istilah ini ya. Dan menurut Syekh Yusuf, pandangan tanzih yang ekstrim itu bermakna menafikan segala sifat Tuhan sehingga Tuhan tak bisa dikenali. Sedangkan tashbih yang ekstrim berarti menetapkan sifat-sifat makhluk kepada zat Tuhan, dan itu adalah jenis kemusyrikan tersendiri. Syekh Yusuf memilih untuk mengambil jalan tengah, yaitu posisi antara tanzih dan tashbih, atau disebut juga sebagai konsep dualitas antara tanzih dan tashbih. Dan yang terakhir, Syekh Yusuf juga menekankan pentingnya manusia untuk meniru sifat-sifat Tuhan, at-takhalluq bi akhlaqillah. Dan ini berangkat meniru sifat-sifat Tuhan itu berangkat dari proses tasbih itu. Jadi konsep tasbih itu munculnya sifat-sifat Tuhan, meyakini adanya sifat-sifat Tuhan. Itu mendorong manusia atau sebagai satu sifat-sifat Tuhan itu sebagai acuan bagi manusia untuk melakukan peniruan. Akan tetapi upaya peniruan itu tanpa terobsesi untuk menjadi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu tanzih, Tuhan itu suci dari segala macam dari diserupakan dengan makhluk. Tak mungkin makhluk itu bisa menjadi Tuhan gitu. Nah, peniruan ini atau takhaluk ini terkait dengan semua sifat-sifat jamaliyah Tuhan, termasuk di saat manusia berinteraksi secara sosial atau melakukan aktivitas muamalah. Inilah yang sepertinya diimplementasikan oleh Syekh Yusuf di saat ia memimpin perlawanan menghadapi penjajah yang serakah dan eksploitatif. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.